Saudara, ini adalah gambar terbaru dari rombongan yang membawa bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang sudah bertolak dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur menuju ke istana di ibu kota Nusantara. Sepertinya sudah masuk melewati tol, dan juga ini informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Ada sekitar waktu tempuh untuk menuju sampai tiba ke IKN ada sekitar 1 jam dengan melewati jalur VVIP. Kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Bung Raja, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Breaking News Kompas TV. Iya Mbak, gimana? Dengan Maidop di sini, bagaimana persiapannya di sana? Ini tinggal 1 pekan lagi dan kirap ini kan jadi bagian ya dari persiapan jelang upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Saya sendiri baru saja kembali dari IKN kemarin malam. Seharian saya dengan teman-teman media cetak maupun elektronik melihatkan secara bersama-sama sebagai bagian dari transparansi proses pembangunan IKN. Kami mengundang teman-teman media untuk menyaksikan secara langsung persiapan. Sekali lagi alhamdulillah, puji Tuhan, insya Allah semua persiapan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan kita berharap tidak ada arah melintang yang kemudian mengganggu pelaksanaan acara tersebut. Gitu Mbak Maidop. Ini jadi menarik ya, kirap hari ini dari Monas tadi juga sampai ke Lanut Halim Perdana Kusuma, kemudian dari Halim tiba di Bandara Sepinggan, dan kemudian dari Bandara Sepinggan nanti akan dibawa ke IKN. Jadi bagian dari catatan sejarah sebenarnya ya untuk bangsa Indonesia sendiri, karena untuk kali pertama Sang Merah Putih atau duplikat dari bendera pusaka ini akan berada di Kalimantan Timur. Benar Mbak, jadi saya sampaikan juga ke teman-teman media kemarin bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya sekedar membangun fisik ya. Namun lebih jauh lagi ini merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai bangsa, di mana dari awal dirancang ya, waktu itu diadakan sayembara, kemudian rancangan arsitekturnya, interiornya, landscape-nya, sampai hal teknis itu dikerjakan oleh anak muda bangsa ya. Nah itu termasuk kirap hari ini merupakan sesuatu yang sangat historical, dan tentu ini adalah langkah baik bagi bangsa ini untuk memperlihatkan bahwa kita bisa membangun ibu kota, istana ya, lebih spesifik lagi, bukan istana dibangun oleh kolonial tapi oleh anak bangsa sendiri. Ya. Bagian dari sejarah ya, 2019 sejak Presiden Joko Widodo ini merencanakan atau mencanangkan perpindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara, dan akhirnya ya kalau kita lihat flashback ke 5 tahun lalu, sekarang kita sudah tiba di tahun 2024 dan semakin dekat dengan persiapan untuk pembangunan istana begitu ya. Istana juga hampir rampung ya, hampir 90%, atau sudah sejauh mana nanti pembangunannya, Mas Angka Raja? persisnya coba dicek ke teman PUPR Mbak, tapi 2 minggu yang lalu Pak Presiden sudah mulai ngantor di sana ya, dan sekarang kondisi terakhir jauh lebih baik ketimbang Pak Jokowi datang ya. Dan seperti yang Mbak ketahui, barangkali tanggal besok Pak Presiden Jokowi akan ke IKN. Rapat ya, rapat kabinet perdana malam harinya, ya betul, malam harinya akan makan malam di Tugu Kebangsaan, pagi harinya akan rapat kabinet perdana, mengundang semua menteri ya, dan
Kapolri, Panglima TNI, ya, dan seluruh kabinet, ya. Dan esok harinya, lusa, juga akan mengundang gubernur dan wali kota untuk melakukan pertemuan. Jadi dari segi teknis, saya mengecek ke teman-teman PUPR dan Kaset Pres. Insya Allah acara ini juga akan berlangsung dengan baik dan lancar. Mohon doa dan dukungan dari rakyat Indonesia. Oke, Anda juga sebelumnya kan pernah mengeluarkan statement kalau pemerintah ini tidak terburu-buru untuk peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini untuk bisa dilaksanakan juga di IKN. IKN ikut ambil bagian gitu. Perdana juga setelah selama ini kita lakukan di Istana Merdeka Jakarta. Kalau untuk persiapannya sejauh ini sudah sampai mana? Karena kan bukan hanya upacara, tapi sebelumnya juga nanti kan rapat kabinet akan di sana untuk rangkaian yang lumayan jadi sorotan publik gitu ya di gelaran peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang menarik untuk tahun ini. Ya. Benar, Mbak. Jadi saya berusaha beberapa kali mengklarifikasi ada persepsi publik yang miss ya, bahwa seolah IKN itu sudah jadi, pembangunannya sudah tuntas pada tanggal 17 Agustus ya. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah pembangunan kota yang bersifat jangka panjang dan 17 Agustus itu hanya merupakan salah satu milestone saja. Bahkan Pak Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan yang saya saksikan sendiri mengingatkan kepada Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Perhubungan, ya, kali dengan Pak Menteri Perhubungan misalkan, agar pekerjaan terutama yang terkait dengan infrastruktur tidak diburu-buru karena kita tidak membangun gedung, ya, istana atau airport yang hanya akan dipergunakan 1-2 tahun. Tapi ini adalah 100 bahkan 200 tahun ke depan, ratusan tahun ke depan ya. Oleh karena itu jangan berkompromi dengan keselamatan, kata Pak Presiden Joko Widodo. Jangan berkompromi dengan dengan kondisi waktu yang seolah terdesak kemudian gagal dalam pembangunan infrastrukturnya. Jadi sekali lagi secara umum ya untuk keperluan baik yang rapat kabinet dan pertemuan dengan bupati, wali kota dan gubernur di Indonesia plus persiapan 17 Agustus yang dimulai dengan renungan suci pada 16 dini hari ya, infrastruktur dasarnya sudah siap untuk itu, Mbak ya. Air sudah masuk, listrik, internet ya, istana, lapangan. Kalau untuk jalur sendiri, jalur jalan menuju ke IKN nanti, kalau untuk para tamu undangan, itu apakah sudah sepenuhnya rampung untuk tol nanti yang juga akan menjadi akses bagi para tamu, termasuk juga apakah masih sifatnya fungsional, Bung Raja? Iya. Jalan, jadi tetap ada 2 jalur, Mbak, yang bisa didatangi, yang bisa dilalui oleh tamu undangan ya. Yang pertama tetap jalur lama melalui tol Balikpapan Samarinda, masuk ke Samboja, ke Sepaku ya, dan selanjutnya ke IKN sampai ke IPP. Namun juga bisa mempergunakan tol yang tadi masih yang sudah fungsional, Mbak, yang jalur yang dilewati oleh rombongan kirap hari ini berarti ya? Yang rombongan hari ini atau yang dilalui oleh Pak Jokowi melalui sepeda motor. Ini sudah ngirit sekitar 1 jam dari jalur yang biasanya. Dan insya Allah kalau tol ini sudah selesai di 6A, di 3A, di awal depan. Oke. Kami sepertinya mengalami kendala teknis dengan Bung Raja Juli Antoni, PLT Wakil Kepala Otorita IKN, tapi tadi Raja Juli Antoni juga tadi sudah menyebut bahwa ini adalah bagian dari catatan sejarah dan juga persiapan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara.